Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sadati Fatimah dari Prodi Manajemen Rumah Sakit Politeknik Piksi Ganesha. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Ruang lingkup syariah Politeknik Piksi Ganesha disusun oleh Putri Sadati Fatimah, NPM 2030511, kelas MRS R31-20. Dosen pembimbing, Bapak Andreas Nur Kamil Al-Bustomi, SPDI, MPDI. Adapun yang akan saya bahas dalam ruang lingkup syariah antara lain, yang pertama pengertian syariah, yang kedua ruang lingkup syariah, yang ketiga dalil mengenai ruang lingkup syariah, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima penutup. Pengertian syariah. Secara bahasa, syariah berasal dari kata syara'a, berarti menjelaskan atau menyatakan sesuatu, atau asy-syar'atu berarti suatu tempat yang dapat menghubungkan sesuatu yang lain untuk sampai pada sumber air yang tak ada habisnya sehingga membutuhkannya dan tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya. Secara istilah, syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Syariah dalam arti umum merupakan keseluruhan jalan hidup setiap muslim, termasuk pengetahuan tentang ketuhanan. Syariah dalam arti ini sering disebut dengan fikih akbar. Sedangkan, dalam pengertian khusus berkonotasi, fikih atau sering disebut dengan fikih asghar, yakni ketetapan hukum yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi syariah tertentu tentang Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metode ushul fikih. Ruang lingkup syariah. Ruang lingkup syariah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ibadah khusus atau madhoh, yaitu ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW seperti sholat, puasa, haji. Dalam ibadah seperti ini, seorang muslim tidak boleh mengurangi atau menambah-nambah dari apa saja yang telah diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah umum atau muamalah, yaitu bentuk peribadatan yang bersifat umum dan pelaksanaannya tidak seluruhnya diberikan contoh langsung dari Nabi SAW. Beliau hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar, sedangkan pengembangannya diserahkan kepada kemampuan dan daya jangkau pikiran umat. Untuk informasi tambahan, di sini juga saya akan membahas mengenai prinsip ibadah madhoh. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya, karena akan dianggap tidak sah, apalagi diterima banyak orang jika tidak ada sumber yang menjadi acuan dan pedoman dari sebuah perintah, apalagi di dalam sebuah agama. Yang kedua, tata cara pelaksanaan harus mengikuti ajaran serta sunnah Rasul SAW. Karena salah satu tujuan penciptaan dari utusnya Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk memberi contoh kepada umatnya. Yang ketiga, bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. Artinya, ibadah bentuk ini bukan ukuran logika karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut hikmah tasyri. Salat, azan, tilawatul Quran, dan ibadah madhoh lainnya, keabsahannya bukan ditentukan oleh mengerti atau tidak, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Atas dasar ini, maka ditetapkan oleh syarat dan rukun yang ketat agar manusia tidak menyimpang dari ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, asasnya taat. Dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Seorang manusia wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan umatnya, bukan untuk Allah. Dan salah satu misi utama diutusnya Rasul adalah untuk dipatuhi. Mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasul adalah sebenar-benarnya jalan yang akan membawa kita ke dalam keselamatan dunia dan akhirat. Dalil mengenai ruang lingkup syariah. Yang pertama, dalil mengenai ibadah khusus atau madhoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasuli illa liyuta'a biiznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawjadullaha tawwabbar rahima. Artinya,
Dan kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya, jikalau mereka ketika mengenai dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan apa saja yang dibawakan Rasul kepada kamu, maka ambillah, dan apa yang dilarang, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fadhu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum min lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur razikin. Artinya, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhotbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik memberi rezeki. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 11. Selanjutnya, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Artinya, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Quran Surat Al-Anfal ayat 4. Walaqad anzalna ilaikum ayatim mubayyinatin wa masalam minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatal muttaqin. Artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli, dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu, hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat 37. Kesimpulan dari ruang lingkup syariah yang pertama, syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, hubungan manusia dan alam semesta. Yang kedua, ruang lingkup syariah dibagi dua, yaitu ibadah khusus atau madhoh dan ibadah umum atau muamalah. Ibadah khusus atau madhoh diberikan contoh langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan ibadah umum, ibadahnya bersifat umum dan tidak semua dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.